bakal datang hari kiamat, percaya? Bakal rusak alam dunia ini, percaya? Manusia bakal dibangkitkan dari kubur, percaya? Karena percayanya kita terhadap hari kiamat, sampai-sampai dalam akidah tauhid kita diungkapkan rukun iman. Yang keberapa, Bu? Iman hari kiamat, iman keberapa, Bu? Iman, rukun iman yang kelima. Sesuatu yang harus kita yakini akan datangnya hari kiamat hanya dirahasiakan oleh Allah untuk urusan waktunya. Kapan terjadinya, ini manusia yang tidak diberitahu. Jangankan kita orang biasa banyak dosa, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak diberitakan, Bu, kapan datangnya hari kiamat itu. Yang disampaikan dari baginda Rasul kepada kita tentang tanda-tandanya saja. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ternyata tanda-tanda kiamat itu sekarang ini sudah banyak. Banyak nggak, Bu, kira-kira ini? Banyak. Nah, dalam hadis ini diungkapkan di antara tanda hari kiamat itu manakala kecintaan manusia terhadap dunia semakin menjadi-jadi. Apa yang disebut dengan dunia? Kalau kita bagi dunia itu kan harta, tahta, apalagi, Bu? Wanita. Ibu-ibu berarti. Ibu-ibu dicari-cari berarti sama orang ini. Lihat kecenderungan manusia sekarang terhadap harta. Ibu cinta sama harta? Ini kan tilu orang. Ibu cinta kepada harta? Cinta. Persis, Bu. Kalau kita semuanya cinta terhadap harta, berarti tanda kiamatnya sudah semakin jelas. Kiamatnya semakin dekat. Tapi sih untuk ukuran ibu-ibu, insya Allah kayaknya tidak terlalu cinta sama harta. Amin. Sebab ada orang, ibu sekalian, yang banget cinta kepada harta. Kalau dia dapat harta, dia pegang harta itu, dia kuasai harta itu. Kalau ada orang lain minta, jangan. Bahkan untuk sumbangan ke musola, ke masjid, ke tempat pengajian saja sudah tidak mau lagi. Hati-hati. Berarti orang seperti ini kita sebut dengan orang yang bakhil. Orang apa, Bu? Bakhil. Orang yang pelit. Hati-hati dengan harta itu. Apalagi tahta, kedudukan. Ini yang sering dicari oleh manusia. Ibu-ibu, kalau seandainya ibu jadi pengusaha, amin. Amin. Ibu kerja di satu perusahaan, gajinya sebulan 50 juta. Amin. Nah, suatu ketika bosnya bilang, Bu, ibu pindah kerjanya ya, gajinya 2 kali lipat, bahkan sampai 3 kali lipat. Sebutlah ibu akan dapat gaji 150 juta sebulan. Pindah kerjanya di Bogor, pindah ke Bandung. Saya tanya, ibu-ibu mau apa enggak? Pertanyaannya, kenapa ibu mau? Karena gajinya gede. Bu, di Bandung ditawarin lagi, Bu,
Ibu mau nggak pindah lagi ke Palembang? Ibu jadi direkturnya, gajinya 500 juta sebulan. Mau nggak, Bu? Ya, kalau kita buat perumpamaan, Ibu berandai-andai mah mau buat apa saja bisa ya, Bu ya. Nah, Ibu sekalian, semakin tinggi tawarannya, semakin hati ini kepincut. Semakin hati ini tertarik. Apalagi dengan iming-iming jabatan yang tinggi, gaji juga ngikutin. Pasti kita mau, Ibu sekalian. Nah, Ibu sekarang ditawari, ibu-ibu, Bu, ari duit jeung pahala gedean mana? Pahala. Alhamdulillah sadar mah. Ibu-ibu nu tadina di imah icing ayeuna pindah ka mushola tiap poe Sabtu sakedeung paling sajam satengah. Diuk di majelis ilmu pahalana gede. Kira-kira pinuh teu mushola ieu? Pinuh. Lepikeun ka eueuh tempatna asup ka kamar mandi eta jelema. Kunaon sebab ku cintana kana pahala, ku hayang-hayangna pahala ti Allah nu dijanjikeun ku Allah. Tapi kenyataannya banyak orang, Ibu sekalian, yang lebih senang di rumah, lebih senang duduk santai sambil nonton TV ketimbang harus menggerakkan kaki, menggerakkan anggota tubuh ini hadir di majelis ilmu. Itu kenyataannya. Maka pantas kata baginda Rasul, kecintaan manusia terhadap dunia itu sudah semakin tinggi, semakin menjadi-jadi. Ingat, ini isyarat bakal datangnya hari kiamat. Sudah dekat kiamat itu, Ibu sekalian. Siap can lamun datang kiamat? Kira harek siap nah. Yang kedua, Ibu sekalian, wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Kalau terhadap Allah justru semakin menjauh. Ari dunia mah dideketan, justru terhadap Allah semakin dijauhi. Ayeuna manu berbau ibadah teh Bu asa ku hoream, ku berat isuku ngalangkah teh, bener teh? Tak karasa meureun ku urang ge. Sakieu keur lancar eueuh godaanana komo lamun hujan. Atau sugan jalanan di portal kudu muter heula boro di portal. Ibu sekalian, zaman kita ini sudah enak. Alhamdulillah, da kapungkur mah jalanan teh becek keneh, bener teh Bu? Ayeuna mah alhamdulillah geus di aspal, geus dicor, geus ngeunah. Tapi banyak orang yang tetap berat untuk menghadap Allah. Bahkan perintah Allah sudah mulai diabaikan. Sudah tidak pernah mau dengar lagi, sudah tidak pernah mau dijalani lagi. Hati-hati buat kita semuanya, Ibu sekalian. Jadi PR kita semua, kita harus siap dengan datangnya hari kiamat. Dapai kiamat mah Bu, siap teu siap ge pasti datang, bener teu? Aduh Ustad, hapunten ye can siap no datangna poe kiamat, tapi rek datang moal kiamat. Persis jika kematian, dah kematian kayak gitu. Siap teu siap maut mah pasti jelema mah, bener gak Bu? Lamun ayeuna urang nguping kalau sekarang kita mendengar orang lain meninggal dunia, kita teh hanya tinggal nunggu giliran. Sebentar lagi innalillahi diumumkeun daek embungnya. Tapi pasti moal Ibu, pasti. Sieun ka maot sieun. Sieun kumaot, sieun naon nanya. Makana pinuhan heula bekelna supaya lamun keur maot menjelang kematian sakaratil maut datang, mudah-mudahan diringankan oleh Allah. Amin. Nah Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Jadi siap teu siap, daek teu daek, nu penting Bu, urang kudu siap. Datangna hari kiamat pasti, maut pasti, kudu siap. Nah, perbanyak bekal untuk menuju alam keabadian. Disebut lagi alam keabadian Ibu. Alam selama-lamanya, moal bisa balik deui. Keur waktu di dalam kubur dia katakan, ya Allah, balikan saya ke dunia, saya bakal beramal. Geus ngarti meureun pahala amal teh gede, hayang balik deui ka dunia. Bisa moal Ibu? Bisa moal balik deui ka dunia? Moal, geus maot mah hese, maka jangan sampai terlambat. Buat kita semuanya, penuhi bekalnya, amal soleh, ibadah, jangan dilupakan. Insya Allah ini menjadi kenangan terindah ketika kita meninggalkan alam dunia. Insya Allah. Jelas Bu? Jelas Bu? Bu sekalian yang dirahmati Allah, itulah bahasan kita tentang semakin dekatnya hari kiamat buat kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasul dalam hadisnya ini. Bu, cukup ya? Cukup ya Bu ya? Kurang. Masih kurang kene wae. Ayo atuh, kurang tambahan dia tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Akbarul kabair. Adapun dosa yang paling besar. Bu, dosa yang paling apa? Al-isyraku billah. Yang pertama, menyekutukan Allah. Wa qatlun nafsi. Yang kedua, bunuh diri. Wa uququl walidain. Yang ketiga, menyakiti kedua orang tua. Wa qauluz zur. Dan yang keempat, berdusta dalam berucap. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada berapa Bu dosa besar? 1, 2, yang ketiga, yang keempat. Nah, kita bahas yang pertama, apa yang disebut dengan menyekutukan Allah. Menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Hati-hati ini Ibu sekalian. Allah paling tidak senang terhadap manusia-manusia yang menyekutukannya. Jangan sekali-kali terbesit di hati kita percaya dengan Tuhan lain selain Allah. Insya Allah ini sudah banyak bekalnya ilmu tauhid buat kita. Ibu-ibu alhamdulillah dalam munrewas ge insya Allah lu disebut astagfirullahaladzim. Bener tuh Bu, inget ke Allah. Ibu lamun kena musibah nu disebut nu diingetna Allah. Amin. Ibu kalau ibu dapat nikmat yang disebut Allah. Amin. Alhamdulillah. Tuh tandanya Allah selalu hadir di hati kita. Sebab teu saeutik ibu aya jelema nu kaget nu disebutna lain Allah. Ayat teu Bu, ayat teu. Naon nu disebut macem-macem. Nah, ibu-ibu pengajian mah tuh. Ari ibu-ibu majelis taklimah lamun reuas teh Ibu, nu disebutna Allah. Dibiasakeun. Ulah nu dibayangkeun teh naon we disebutakan. Aya nu kitu aya? Aya. Geus tong dibahas teh. Wa qatlun nafsi nu kadua anu asup kana bagian dosa nu panggedena bunuh diri. Aing mah kieu hirup teh geuning ekonomi hese rek mayar hutang teu kabayar-bayar neangan duitna hese.
anak loba pamajikannya kereuneu. Ima bocor malulu, bororek dahar sangu, nengan sampege mani kuat ribu, kesek. Aya nu kitu aya, aya di belahan bumi mah aya. Nepikeun ka pendek bu pikiranana, naon nu dibayangkeun, heuh geus kieu mah geus we dah maot. Sudahlah, akhiri saja semua penderitaan ini dengan cara apa? Bunuh diri. Ada manusia yang seperti itu. Nauzubillah. Nah ibu sekalian, kalau kita kaitkan dengan bahasan sebelumnya tentang hari kiamat, ternyata ada juga ibu kelompok manusia yang percaya hari kiamat itu dengan penentuan tanggal. Jadi saya contohkan, misalkan hari kiamat itu besok tanggal berapa? Tanggal 5 Juli misalkan. Maka kelompok itu hari ini sudah bunuh diri untuk mempersiapkan besok datangnya hari kiamat. Ada bu yang kayak begitu. Alhamdulillah urang mah teu dah nepikeun ka bunuh diri mah. Alhamdulillah. Tenang wa ibu, tenang. Apa sih yang tidak dijamin oleh Allah? Asal kita mau ikhtiar, insya Allah dimudahkan. Amin. Ibu nggak nemu makan, gampang. Ibu namu datang bu kata tangga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Punten bu, rek ngobrol-ngobrol saeutik. Ayo tuh, kira-kira cai keluar moal. Keluar, kue keluar moal. Tuh keluar, lamun aya mah. Tenang we ibu, tenang. Tidak ada yang tidak dijamin oleh Allah. Karena memang semua yang ada di muka bumi termasuk kita adalah makhluk Allah yang sudah dijamin rizkinya. Amin. Alhamdulillah ada ibu-ibu kita semuanya ini sekarang ini terhadap nikmat Allah belum dicabut. Aya nu geus dicabut nikmatna can. Ngadahar sate teu meunang, aya teu nu eta. Ngadahar duren, aduh lamun ngadahar duren teh ieu encok, asam urat, kolesterol, aduh aing mah geus teu cocok dengan ngadahar duren, tak geus dicabut nikmatna. Aya nu kitu aya? Aya nu nyeri huntu aya? Aduh aing mah lamun minum es teh aduh aing mah. Aya nu kitu? Eta geus dicabut nikmatna. Hiji-hiji gini nyambut nikmat teh Allah teh tuh. Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi jangan bunuh diri. Semuanya sudah dijamin. Jangan sedih urusan rizki. Ustaz kumaha atuh ya? Maaf ya. Boga anak-anakna geuning cintana ditolak. Cinta ditolak. Emang awewe teh hiji doang. Bener tuh bu? Ibu sekalian, bejakeun ka budak. Lamun neangan jelema, lamun mudak jelema, kalau kita mencari orang, ngejar-ngejar orang, capek, belum tentu dapet. Terus saya tanya, itu orang ada pemiliknya enggak bu? Siapa pemiliknya? Tak bebeja ka Allah, sederhana nama. Darek diudag kumaha wae ge lamun cek bogana can ditakdirkeun mah can izin. Moal jadi, moal bisa. Ngadoa heula ka Allah, ya Allah, ya Rabb. Saya ini seneng sama si fulan, ya Allah, sama si fulan. Ya Allah, kalau memang dia jodoh saya, baik buat kehidupan saya, baik untuk akhirat saya, ya Allah dekatkan dia. Insya Allah nanti jalannya ada. Bisa jadi dompetna raga, nyokotna bareng. Ini di sinetron aya nu kitu. Aya nu kitu. Nah jalannya di mana wae jalannya. Sebab apa? Sebab Allah sudah menggerakkan hati. Jadi urusan cinta mah gampang, anu penting sampaikan kepada yang maha cinta.
Sampaikan kepada pemilik cinta yang sesungguhnya, Allah. Kita kadang capek sibuk ngejar cintanya manusia, tapi lupa kita izin kepada yang maha cinta, sang pemilik cinta, yaitu Allah. Tuh. Wa uququl walidain, menyakiti kedua orang tua. Ibu sekalian, kita ini pasti punya orang tua, betul gak ibu? Ayah ibu-ibu nu keluar tina pohon ada? Kali ibu-ibu yang keluar dari pohon ada gitu. Ibu-ibu yang keluar dari binatang ada ini? Dan gak ada. Alhamdulillah kita ini keluar dari rahim ibu, bener gak bu? Tuh. Dan wasilahnya, syariatnya, ibu pun tidak bisa mengandung kalau tidak ada perantaraan si ayah, suami kita semua. Lengkap sudah. Ketika kita lahir, mereka yang melahirkan kita, menjadikan syariat adanya kita, dialah orang tua kita. Maka jangan pernah kita sakiti. Pun bisa mah kakolo teh ibu kiriman mobil biji. Mobil can aya duit atau sabulan 50 juta. Lamun aya mah gitu. Lamun eueuh atuh rangginang-rangginang. Ya bu, jelas bu? Jelas bu? Yang terakhir wa qauluz zur, yang termasuk dosa yang paling besar kata baginda Rasul, berkata dusta. Hati-hati dalam ucapan kita, karena setiap ucapan semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan sampai kita berbohong. Jaga ucapan kita, ya. Insya Allah Allah jauhkan kita dari sifat-sifat tercela ini.